Kecamatan Tanjung Lago. Malah Pak Kades Tanjung Lago ikut ke sini, Pak Kades Desa Purwasari. Karena saya udah sering baik lewat jalur air. Mohon izin Kiai saya duduk, ngapunten Kiai, ngapunten ingkang kata saya itu. Jadi karena memang saya tadi bilang sama panitia dari kemarin kalau saya mungkin 89% akan sambil duduk ceramahnya. Tapi saya pikir ketika kemarin malam dan tadi siang di Sumbersari saya ceramah sambil duduk kok kurang mantep begitu. Akhirnya saya memang putuskan bukan memaksakan kehendak atau dolim kepada diri sendiri, tapi saya menghormati panitia yang mengundang saya. Jauh-jauh nunggunya aja udah tahunan, jenengan saja sampai hari ini dari rumah bayar ongkosnya juga banyak ya Bu. Datang di sini dari jam berapa coba jenengan? Jam 9 Ibu. Jam 9 pagi, jam 7 udah pada di sini nih. Jadi nih jenengan datang di sini gasik buat booking tempat sampai. Masya Allah. Saya pikir begini memang. Maaf sebelum saya lanjut. Lanjut gak nih? Sebelum lanjut saya pikir begini, calon-calon bupati adalah orang-orang yang berkompeten. Beliau punya ilmu dasar politik seperti Bajah Lucy dan rombongan. Cuma memang punten maaf kalau saya pribadi untuk ditawarin ke masalah politik, ngapunten Kiai, saya angkat tangan Kiai. Karena saya pikir saya masih santri, bocah wingi sore masih kencur minyak belek lancung berak gepeng. Saya belum punya dasar pondasi yang kuat masalah bab ilmu perpolitikan. Saya datang ke sini, jenengan datang udah dari gasik jam 9 pagi sampai malah jam 7. Saya pikir karena naturalnya jenengan bener-bener karena demen ngaji ya Bu ya, seneng ngaji ya Bu ya. Kalau Bu Lucy berpolitik dan beliau memang nyalon bupati, kalau saya pribadi ada background politik di belakang saya ataupun saya orang partai, mungkin saya pikir cintanya panjenengan tidak senatural hari ini kepada saya. Betul Bu? Makanya saya kalau masalah terjun ke politik saya angkat tangan. Saya mending jadi pecutnya sajalah. Karena memang saya datang ke sini saja Masya Allah, contoh kecil nih, minta kursi 1 dikasih 2 saya. Saya datang ke sini difasilitasi pula, maka saya pikir betul-betul Anda datang ke sini karena demen ngaji, maka saya wajib menyampaikan apa yang jadi hak dan apa yang batil kita jauhkan, dan mudah-mudahan kita diberikan kapasitas untuk menjalankan yang hak dan menjauhkan yang batil. Amin Allahumma. Lanjut. Terus Sayyidah Khadijah jatuh cinta sama Kanjeng Nabi nyiapin mahar buat ngelamar Sayyidah Kha. Dan ternyata setelah menikah Sayyidah Khadijah memasrahkan seluruh hartanya kepada Kanjeng Nabi. Bukan dimiskinkan oleh Kanjeng Nabi, tidak, tapi Kanjeng Nabi dikasih dedikasi oleh Sayyidah Khadijah dengan seluruh hartanya Sayyidah Khadijah untuk Kanjeng Nabi syiar Islam, untuk Kanjeng Nabi syiar dakwah, menjalankan perintah dari Allah. Dan ternyata dalam kitab Al-Bushra fil Manaqib, Sayyidah Khadijah mau meninggal dunianya, mau wafatnya Sayyidah Khadijah, tersisa harta baju tinggal setunggal letil. Saya ulang nih, Sayyidah Khadijah tadinya halo 2/3 kota Mekah hartanya Sayyidah Khadijah, mau wafat tersisa harta tinggal baju setunggal letil. Nyong direwangi tinggal baju setunggal-tunggale. Nanti dulu aja gugupan sampai bawah belum taltil. Hartanya tinggal baju yang dipakai itu saja terdapat 83 tambalan bolongan. Dan salah satu tambalan bolongan yang paling besar nambalnya pakai kulit kayu.
Bayangin, hartanya 2/3-nya kota Mekah, bajunya tinggal setunggal-tunggale til. Itu saja 83 tambalan bolongan, bolongan yang paling besar nambalnya pakai kulit kayu. Mau wafatnya Sayyidah Khadijah, bilang sama sang suami dengan bahasa yang begitu takdim, ya Rasulullah, suami saya mau matur. Yang pertama, saya jadi istri panjenengan, mendampingi panjenengan pasti banyak salahnya. Gak kayak kita nih kalau minta maaf kalau lebaran doang. Pak, bokana luputin jaluk ngapura, bokana ya wis mesti ana ngarang maning. Ini nih kebiasaan ibu-ibu nih. Beda sama Sayyidah Khadijah. Beliau istri Nabi, hartanya didedikasikan semuanya, mau wafat ngucapnya, Pak, pasti saya banyak salahnya. Itu ngucap barang pasti. Kita jawabnya bokana luputin jaluk ngapura ya Pak. Bokana mesti ana ngarang maning. Saya banyak salahnya Pak, masa kurang pas, atau sering perangat-perangut japrat-japrut umumnya seorang perempuan, atau saya bikin unjukan kirang pas, saestu kula nyun agung pangapunten, kula nyun halale panjenengan Pak, kula nyun ikhlas pangapunten panjenengan Pak. Begitu kata Sayyidah Khadijah. Kita yang baru dumeh anak juragan sawit, duwe bojo lanang mandan kere setitik karing sing lanang ngetiplakna. Mangan. Ramangan. Mangan. Sayyidah Khadijah mau wafatnya saja Masya Allah, mau ngucap hal sesuatu aja begitu pekewuh, padahal istri Nabi. Sampai ternyata diriwayatkan hendak meninggal dunia, saking gak berani ngucapnya kepada sang suami geniku Kanjeng Nabi, ternyata titip pesannya kepada ingkang putri geniku Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dengan bahasa Nduk, nok ibu mau titip pesen nggih Bu, wonten ngendikan dawuh napa? Besok kalau ibu udah jadi jenazah, ibu ampun ngendikan begitu, ibu cuman masuk angin. Nanti saya kerokin insya Allah udah lega ibu. Orang Dok, ibu kerasa di negara kepundut tengarsane Allah. Ibu titip pesan, kalau ibu besok sudah nggak ada, tolong jenazah ibu bungkus pakai sorbanya bapak. Kok pakai sorbanya bapak Bu? Iya, ibu khawatir besok di akhirat ibu kesasar ke neraka. Kelasnya Sayyidah Khadijah istri Nabi masih kepikiran, khawatir kesasar ke neraka. Kita kemarin Muharram baru bisa nyantunin anak yatim gede-gedene 1.000 lah ya Allah, gone ngelus ndase bocah yatim nganti bundas. Mantep banget gone ngelus karo batin, swarga ki swarga, gini ki swarga. Optimis boleh, berlebihan jangan. Kelasnya Sayyidah Khadijah ampe titip pesen sama anaknya, minta dibungkusin pakai sorbanya sang suami, khawatir di akhirat masuk neraka Bu. Sampai Sayyidah Khadijah titip pesen lagi, Dok, kalau ibu sudah nggak ada di dunia ini, kok bapak mau berangkat dakwah, nyebrang laut nggak ada perahu, nyebrang kali udah nggak ada jembatan, cari kayu di dunia ini tuh udah ada kayu sepenggal pun, maka tolong bubrahan dungkahan kie kuburane ibu, gali kuburan ibu, ambil tulang belulangnya ibu, jadikanlah perahu, jadikanlah jembatan untuk mowot nyebrang bapakmu syiar dakwah. Sayyidah Khadijah tuh Bu, sampai wafatnya kepingin berjuang terus sama Kanjeng Nabi sang suami. Maka yang akhirnya dari permintaan Sayyidah Khadijah, Allah langsung mendengar dan mengutus malaikat Jibril untuk mengambil kain kafan dari sorga. Diriwayatkan kain kafan dari sorga khusus untuk 5 orang, dan kain kafan dari sorga ini salah satunya untuk Sayyidah Khadijah, yang dari malaikat Jibril langsung disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Maka ini baru cerita istrinya Kanjeng Nabi, belum lagi kalau cerita Kanjeng Nabi. Kalau kita Maulidur Rasul Bu, cerita Kanjeng Nabi berulang kali pula kita jatuh cinta sama Kanjeng Nabi. Soalnya apa? Kanjeng Nabi niku Masya Allah sifatnya maksum, bersih dari dosa. Oh ya punten, mohon izin, ini saya ngajinya sampai jam 5.
Ya cuman tanya troknya. Soalnya nih saya baru sadar ini jalan tangga saya pepet ini Bu. Ketutup kursinya saya. Ini Ibu Hajah Lucy masih ada agenda ya Bu Hajah? Udah. Cuman di sini apa ada lagi? Di sini aja. Soalnya ada beberapa ajudan yang bolak-balik nengok jam. Maksudnya kalau Ibu mau lewat dulu nggak apa-apa Ibu, mohon izin. Aman Bu? Aman siap. Bu Hajah memang kepingin ikut ngaji sampai nanti jam 5 sore. Sholat asarnya 5:30 kan? Ya katanya begitu tadi mintanya. Berarti kebiasaan orang Beji Mulyo niki kalau sholat asar 5:30. Betul tuh Kiai. Ngarang jenengan nanti dicokot tula jenengan gitu. Salu ala Nabi Muhammad. Terima kasih nih Bu Hajah Lucy kersa membersami kami warga masyarakat Desa Beji Mulya. Alhamdulillah di bulan-bulan ini walaupun Rabiul awalnya udah kelewatan ya Bu ya. Ini mulutnya udah habis. Lang kok disiki mulute bulane wis entek, mulute wis telas. Karo kiai ora basa. Ulang, ini bulan Rabiul awalnya sampun entek. Dalam enggak gantek suaranya lah ini masih ada. Alhamdulillah barokah nih walaupun saya meteng begini suara aja masih full. Soalnya besok masih di Musi Banyuasin juga alhamdulillah. Enggak nih suara saya masih gembulandrang. Alhamdulillah saya belajar ngaji jadi santri nih Kiai. Alhamdulillah dari kelas 3 SD dari umur 8 tahun. Tapi baru di daerah Jawa Tengah baik. 2014 dulu jenengan lihat saya Bu ya. 2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia. Sedikit informasi, satu-satunya peserta Da'i Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handaya Yakti. Baru kali ini Kiai sombong dimaklumin. Nah maklum aja bocah emang begitu. Ya maaf sedikit informasi walaupun saya berulang kali juara 1 ataupun bolak-balik memang sering di channel televisi ataupun jenengan biasa lihat saya di YouTube. Jangan salah, saya masih seorang santri dan saya hari ini sampai detik ini kalau hari Jumat atau Kamis itu nggak boleh diisi pengajian sama sekali dan khusus mutlak untuk mutolaah. Jadi saya masih punya guru. Dan saya nggak berani ceramah hanya sekedar cuap-cuap apalagi cuman cari di internet disampaikan ke panjenengan. Itu bukan passion saya, itu bukan pilihan saya. Karena saya khawatir kalau ngajinya cuman cari di internet saya sampaikan ke jenengan, emang di akhirat Mbak Google mau tanggung jawab? Kita saya nggak tahu tuh Mbak Google ngilmu dari mana juga. Jadi saya nggak berani kalau ngaji hanya sekedar lewat internet saya sampaikan ke masyarakat. Jadi saya punya guru sampai detik hari ini saya ceramah pun suami saya selalu ngecek apa materi ceramah saya dan guru saya pun yang selalu posting yang namanya ilmu terus belajar ngaji. Jadi kalau tukang ceramah nggak sempat mutolaah nanti yang disampaikan bisa sarut marut gak karu-karuan. Jadi alhamdulillah anak kita putra putri jenengan yang masih santri tetap titipin ke pesantren. Jenengan bangga ketika anak-anak kita bisa ngaji sama kiai, moga-moga berkah ilmunya jadi anak yang qurrata ayun yang bisa berguna bagi agama nusa bangsa. Allahumma. Kanjeng Nabi lanjut gak nih sampai jam 5 sore kuat ngaji 3 jam 1/4 ibune kuat. Bapak-bapak sanggup? Bapaknya sanggup, ibune kuat, aku melu-melu. Napsi-napsi, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah manfaat. Allahumma. Kanjeng Nabi sifatnya maksum bersih dari dosa. Tapi ternyata salah satu sifatnya Kanjeng Nabi yang amat sangat dicintai oleh Allah adalah sifat basyariah. Apa itu basyariah? Blegere-bleger menungsa. Artinya ketika Kanjeng Nabi kepanasan tetap kipasan. Ketika Kanjeng Nabi kehujanan ingin berteduh cari payung.
ketika Kanjeng Nabi lapar pun kepingin dahar, niku sifatnya Kanjeng Nabi basyariah, bleger manusia. Sehingga kula panjenengan sedaya untuk 100% derek akhlak Kanjeng Nabi amat sangat dianjurkan. Sifat bijaksananya Kanjeng Nabi, Masya Allah, salah satunya dari ribuan sifat bijaksananya Kanjeng Nabi, satu ketika Kanjeng Nabi sabek lungguan duduk di serambi masjid, tertiba sedang duduk dengan bersama para sahabat, ada orang suku Badui datang. Halo, tapi ini Baduinya bukan Badui Sunda, ini Baduinya Badui tanah Arab yang terkenal hari ini kreatif masalah bercocok tanam. Dan ternyata suku Badui di Arab biasa angon kambing dan berpindah-pindah pemukiman, gak menetap di Beji Mulia terus enggak, tapi ternyata berpindah-pindah di desa-desa lain. Dan ternyata orang suku Badui Arab punya salah satu karakter fisik yang maaf, gede dhuwur, hidungnya mancung, tapi kulitnya kayak kita nih Asia Tenggara, sawo mateng, ireng banget enggak, putih banget enggak. Kita yang kulitnya sawo mateng gak usah kecil hati Bu. Diriwayatkan kita ini suku Asia Tenggara, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya. Mohon izin nih, kalau kita kepingin milih keluarga itu kan kepinginnya suami yang soleh, istrinya yang soleha. Tapi jangankan kita Ibu, keluarga Nabi aja diuji. Keluarganya Nabi Nuh alaihissalam, suaminya soleh, istrinya durhaka. Yang istrinya soleha, suaminya durhaka adalah keluarganya Fir'aun. Fir'aun durhaka durjana, tapi Siti Asiyah, istrinya Fir'aun, solehanya luar biasa. Dan yang salah satu contoh kepingin yang kita tiru adalah suami soleh, istrinya soleha ya, kayak Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya. Bu, Ibu kalau disuruh milih kira-kira kepingin jadi keluarga yang kayak Nabi Nuh, keluarganya Fir'aun, apa keluarga Ibrahim? Keluarga Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim istrinya 4. Gimana nih? Lanjut enggak? Istrinya 4 enggak apa-apa? Lanjut baik, nekat-nekat orang sini. Tapi bentar, istrinya 4 ada alasan yang mendasar. Istri pertama Siti Saroh dinikah ketika Nabi Ibrahim usianya 36 tahun. 36 tahun menikahi Siti Saroh, dan Siti Saroh ini dari suku Babilonia. Terkenal suku Babilonia itu cantik-cantiknya luar biasa, termasuk Siti Saroh. Gede dhuwur, lencir kuning, irunge bangir, mripate belalak, kulite putih, irunge mincis, lambene tipis, meringis-meringis, ayune persis kayak mumpuni. Ketawanya nggak terima banget sampai. Jadi suku Babilonia niku terkenal bola matanya biru. Sama kayak wong wadon Beji Mulia kan mripate ijo nek meru duit. Ikan beda tipis kan, sana biru sini hijau. Itu istri pertama Siti Saroh, dinikah sampai puluhan tahun gak hamil-hamil. Akhirnya menikah dengan Siti Hajar dari suku Afrika, kulitnya hitamnya luar biasa. Jadi dari 4 istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam sukunya berbeda-beda. Siti Saroh dari suku Babilonia yang putihnya luar biasa, Siti Hajar dari suku Afrika irengnya luar biasa. Lah yang ketiga namanya Konturok. Udah konturu ngaji malah konturu. Konturok istri ketiganya Nabi Ibrahim, dan istri keempat namanya Hajjun. Dari keempat istri Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai 11 orang anak. Siti Saroh melahirkan seorang anak namanya Nabi Ishaq alaihissalam. Istri kedua Siti Hajar melahirkan anak cuma 1 juga, Nabi Ismail alaihis. Lah Konturok ngasih 6 orang anak, dan yang keempat Hajjun ngasih anak 3. Berarti ternyata dari keempat istri yang paling ngasih anak paling banyak itu yang nomor 3 Siti Konturo. Putih banget enggak, hitam banget enggak, kayak kita ini sawo mateng. Kalau istri pertama putih banget, istri kedua hitam banget, yang ketiga ini antara perpaduan hitam sama putih jadinya sawo mateng. Makanya ternyata kula panjenengan sedaya ini diriwayatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri ketiga yaitu Konturo.
yang kulitnya sawo mateng. Jadi ciri-ciri wong Asia Tenggara ya cilik ireng metengan. Diriwayatin begitu dari Asia Tenggara. Nah, tapi ini dari suku Baduy Arab Pak, gede dhuwur tinggi hidungnya mancung-mancung, tapi maaf karakter fisiknya kayak kita, kulitnya sawo mateng. Dan ternyata suku Baduy yang zaman dulu zamannya Kanjeng Nabi agak ngeyel-ngeyel orangnya, karena diriwayatkan Kanjeng Nabi saweg lungguan teng masjid di Serambi, ada suku Baduy datang ke masjid dikiranya mau sholat, jebule andon nguyuh. Tahu nguyuh enggak? Kencing pipis nang pojokan masjid. Loh, sahabat kaget langsung berdiri mau narik lengannya suku Baduy, malah sahabat ini ditarik sama Kanjeng Nabi, udah biarin aja anu nguyuh wis engko disit menjur nabahin. Sahabat udah metentang, udah jengkel banget tuh anak wong suku Baduy nguyuh nang pojokan masjid, yang akhirnya setelah pipisnya selesai, maaf nih, suku Baduy Arab boro-boro cewok bu, mung diobat tabitna karo diselentik dil. Ini jenengan ketawa gak usah sambil bayangin. Begitu memang. Ternyata boro-boro permisi, boro-boro cewek mung diobat tabitna terus diselentik dil. Dia langsung pergi lunga minggat. Sahabat mangkel banget. Ya Rasul, tadi arep tek jejeg miki wong suku Baduy nguyu sembarangan kok, ujarku tekan ngene salat kok malah nguyu nang pojokan. Kanjeng Nabi jawab, loh wong suku Baduy memang sifatnya kayak gue. Angger lagi nguyu kok terus dijejeg, apa nggone nguyu ora sawar-sawer. Lah nggone sawar-sawer gue ngepel malah repot banget gue. Dah sang jenengan ngerti ge, masjid tempat ibadah ana najis berarti kudu dibersihi. Akhirnya Kanjeng Nabi kali para sahabat mundut ember, bokor, siwur dipelah secara bersih, dihilangkan najisnya, yang akhirnya Kanjeng Nabi menetapkan memang yang namanya membersihkan masjid hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau fardu kifayah wajib dilaksanakan oleh kita umat muslim, tapi kalau udah yang ada ngelaksanain, maka yang gak melaksanakan gak ikut berdosa. Inilah yang akhirnya kenapa masjid di Indonesia ada marbotnya, ada DKM-nya, supaya apa? Masjidnya terhindar dari najis. Maka akhirnya yang bangun masjid sing duwe duit bangun karo duite, gak punya duit sama tenaganya, gak punya tenaga sama ilmunya, maka akhirnya keguyup rukunan masjid ini pasti ada yang urun duitnya, tenaganya, bahkan seluruh masyarakat elemen di dusun 3 ikut nyengkuyung masjid kita. Dan inilah konsep pengajian hari ini mutlak dibangun atas nama keguyup rukunan. Alhamdulillah. Atur nuwun niki Kaji Sutoyo, saya difasilitasi silaturahim dengan jamaah Masjid Al Istiqomah sehingga bisa bertemu dengan warga masyarakat dusun 3. Ini udah jam berapa ngomong-ngomong? Jam sekarang. Sekarang jam 2. Jam 2. Ya Allah, ge matane nyora picek ya. Ditanya bener-bener kok jam 2. 3:30. 3:04. Ya Allah. Sampai sampean kit zamanu jam Indosiar gi. Nganang-nganing ngapusi 3:04. Bentar saya tanya Bulus ini. Biasanya kalau calon pemimpin nih jujur, Bu, jamnya Bu Haja Lucy jam berapa nih? Biar warganya orang pada ngeyel. Jam 3:26 gue 3:04 gue. Jamnya Bulusi mati. Ini saya gara-gara kenalan di Sumbersari tadi, saya sama Bulus sudah bestie ya, sorry ya. Jangan macem-macem nih, temen saya calon bupati nih. Dadakan ngeco jamenyong jere mati Yusartina.
Saya naik aja gasik tadi jam 2 kurang seperempat udah naik. Lah ini udah jam setengah 4, insya Allah cukup ya Bu? Belum? Oh dadi jenengan ki bisa ngarani jam nyumaten urung cukup muni ngaji? Urung cukup? Nanggap dewek. Dalam mulai terus nyongkon ngapa nek liwat ngarep omahe jenengan? Oh diadang nang jenengan. Mengaji malah nantang padu ki bareng mung kene modele wong beci mulia ge. Saya dari sini masih pindah lokasi lagi besok di Kelawang. Sungai Lilin. Sungai Lilin. Ora urus ki aki wong aki meteng ki nyung ki. Sedidik kewang karo wong meteng. Ini udah alhamdulillah enggak muntah ya enggak, mual juga enggak. Jarang-jarang wong wadon sekuat ki tepuk tangan disik ki. Nggo jabang bayi tahan banting ki. Digawa nyebrang barang sakang Jawa tekan kene alhamdulillah niki barokah doane panjenengan. Barokah guru-guru dan orang tua kami. Saya meteng alhamdulillah nggak ngidam sama sekali. Ya kan kalau ngidam ya wajar ya Bu ya namanya orang hamil. Tapi alhamdulillah saya nggak ngidam apa-apa. Makan apa baik ya kepenak alhamdulillah. Ngebo-ngebo. Aduh tekan Palembang kene nyong darani kebo barang aja. Bener-bener. Wong beci mulia nuteran wis lawas kayak iki. Anak kiai bedi padakna kebo barang iki. Saya mulai munggah gasik karena tadi saya bilang sama Kaji Toyo pokoknya Pak Kaji saya ceramah full mutlak sambil duduk tapi karena memang saya nggak bisa kalau ceramah mutlak duduk terus paling ya niku yang tadinya durasi 2 jam agak saya kurangin dikit karena memang saya cek kandungan kemarin ternyata ada beberapa kendala di kehamilan saya karena memang seringnya ceramah yang kurang tidur, kurang istirahat sama sekali, jarang turu ki urung ketemu kasur ki nyung. Lah Kang Tanjung Lago tekan Sumber Sari jam 4:30 subuh miki Bu. Ya Allah, jadi memang belum sempat istirahat, tidur nang kene rasa-rasa nyung rasane ya Allah. Melek-melek ngimpi empek-empek, melek maning ngimpi empek-empek. Kepikiran empek-empek ki ngene turu ngimpi empek-empek. Dadi ngapunten ingkang kathah niki alhamdulillah munggahi gasik niki pun setengah sekawan insyaallah sampun cekap sing nyukupaken insyaallah Gusti Allah. Ngaten nggih Bu nggih. Inilah kami Haji Sutoyo dan keluarga besar Masjid Al Istiqomah Dusun 3. Saya minta tepuk tangan dulu kangge panitia yang berkontribusi luar biasa. Saya harap jangan pulang terlebih dahulu 2 menit saja kita derek mengaminkan doa yang nanti akan diimami langsung oleh Mbah Kiai Nun Sewu Kiai. Mohon barokah doanya Kiai, soalnya saya masih santri, kami belum berani untuk memimpin doa. Kami dan Bu Haja Lucy sekalian dan keluarga besar Kaji Sutoyo mohon barokah doa saking Pak Kiai semoga. Yang pertama mudah-mudahan dengan pengajian hari ini, mudah-mudahan masjid kita masjidnya tambah makmur. Jamaahnya istiqomah buat sholat jamaah kangge ngaji, kita ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat barokah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yuswa kangge husnul khotimah. Amin Allahumma. Ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Itu ibu-ibu yang muda sambil berdiri ambil jalan ngucap lora apa pada di situ rondo jangan pulang terlebih dahulu Ibu, kita sareng-sareng kalian Mbah Yai sareng Bu Haja Lucy untuk mengaminkan doa yang nanti akan diimami langsung oleh Bapak Kiai Sumonggo. Dari saya yang pertama Bu Haja Lucy, terima kasih Bu Haja telah datang juga di Beji Mulyo hari ini, matur nuwun sangat Bu Haja. Kiai tenginggil mawon Kiai monggo. Kasih merki Mbak, kasih jalan. Mangga Yai, mangga Yai. Bu Haja Lucy matur nuwun sangat telah membersamai kami, Mbah Kiai, Pak Yai matur nuwun sangat.
soal berkait pengasahan dinten menika Forkom Pincang, Forkom Pinda, Musi Banyuasin, Pak Kades matur nuwun sangat, khusus Bapak Kaji Sutoyo sareng Ibu Aja matur nuwun sangat, kami telah difasilitasi direct silaturahim. Setelah doa usai nanti mudah-mudahan kita pulang dengan tidak ada halangan suatu apa, bisa bertemu lagi lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh akhinal kiram Romo Kiai Haji Romo Kiai Haji Akramin. Semoga salu ala Nabi Muhammad.